Halo peserta didik kelas 10 IPS, kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Ronald Manalu. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan materi di bab 1, yaitu bab 1 Manusia dan Sejarah. Jadi materi kita kali ini, kita akan membahas pentingnya waktu dalam sejarah. Kita juga nanti akan membahas asal-usul kata sejarah itu berasal dari mana, yaitu yang berasal dari bahasa Arab. Yang terakhir nantinya kita juga akan membahas pengertian sejarah yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Jadi supaya anak didik semuanya paham tentang materi ini, silahkan Anda simak penjelasan video berikut ini. Bab 1 Manusia dan Sejarah. Yang pertama, pada materi kali ini kita akan membahas pentingnya waktu dalam sejarah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di mana waktu adalah sesuatu yang berjalan maju. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah, yaitu ada 3. Pertama, masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlampaui. Inilah yang saya katakan bahwa masa lampau tidak mungkin untuk terulang kembali yang sama persis. Tetapi masa lampau bukan merupakan sesuatu yang final ataupun berhenti. Artinya masih banyak peristiwa-peristiwa masa lampau yang belum ditulis sampai saat ini. Masih banyak peristiwa kisah-kisah di masa lampau yang tidak diketahui oleh manusia. Yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inilah yang saya katakan bahwa sejarah itu bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup. Misalnya, kita pernah dari tahun 1939 sampai 1945 terjadi yang namanya Perang Dunia Kedua. Harusnya di masa yang sekarang sampai masa yang akan datang itu menjadi pelajaran bagi umat manusia supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Karena yang namanya peristiwa seperti itu akan merugikan umat manusia. Yang ketiga, sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini ataupun sebagai acuan untuk perencanaan yang akan datang. Ingat, sejarah itu tercakup antara 3 waktu, masa lampau, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Pentingnya waktu dalam sejarah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Ingat, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah sebuah pohon kayu yang tumbuh dan berkembang tiada henti sepanjang masa. Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, mengapa harus pohon? Apa filosofi pohon sehingga disamakan dengan sejarah? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi, seperti yang kamu ketahui, di sekeliling kita itu banyak pohon. Artinya, kamu bisa melihat pohon setiap hari. Kita tahu bersama bahwa pohon itu berkembang dari yang paling kecil hingga menjadi besar nantinya. Pohon juga memiliki beberapa hal seperti yang pertama itu akar, batang, ranting, daun, bunga, maupun buah. Seperti itulah manusia juga. Manusia berasal dari satu, lalu berkembang hingga memiliki banyak keturunan. Jadi, sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun adalah pohon. Kata lain yang mirip dengan istilah sejarah yang berada di Indonesia, dalam arti hari ini di Indonesia sudah ada kata-kata yang mirip dengan sejarah. Contohnya, yang pertama adalah riwayat. Riwayat adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan seseorang. Contohnya nih, hikayat Amir Hamzah, hikayat Hang Tua, ataupun hikayat lainnya. Yang kedua, kisah, yaitu cerita kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh dengan perahunya dalam cerita-cerita agama.
Yang ketiga adalah tarik, yang menunjukkan tradisi dalam sejarah-sejarah agama Islam. Contohnya adalah tarik Nabi, masih banyak tarik-tarik lainnya dalam cerita-cerita Islam. Yang keempat adalah silsilah, yaitu menunjukkan asal-usul nenek moyang. Ingat, silsilah yang menunjukkan asal-usul nenek moyang. Contohnya nih, ada banyak di Indonesia yang ditemukan yaitu prasasti. Salah satunya adalah prasasti Kedu ataupun Mantiasi, yang merupakan silsilah raja-raja kerajaan Mataram kuno. Itu adalah contoh silsilah yang ada di Indonesia. Contoh silsilah lain kita ambil adalah silsilah kerajaan Majapahit. Ini adalah daftar silsilah kerajaan Majapahit, di mana Tunggul Ametung, ada Kendedes. Nanti ini adalah sejarah kerajaan Majapahit itu sendiri. Ini bisa kita lihat nama-nama seperti Kertanegara, Tribuana Tunggadewi, hingga nama Hayam Wuruk. Ini adalah garis keturunan silsilah Majapahit. Yang kedua, kita lihat definisi sejarah. Dalam sejarah, banyak tokoh yang berusaha memberikan pendapatnya dan pandangannya mengenai pengertian sejarah secara umum. Sekarang kita lihat pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut daripada Edward Howard Carr. Menurut Edward, sejarah itu adalah proses interaksi serba terus-menerus antara sejarawan, yaitu penulis, dan fakta yang ada padanya. Suatu dialog tiada henti masa sekarang dengan masa silam. Artinya, ada interaksi antara seorang yang menulis dengan fakta yang akan ditulis. Jadi sehingga ada kedekatan. Sehingga masa lalu dengan masa sekarang ini mempunyai hubungan atau kontinuitas. Yang kedua, menurut daripada James Banks. Menurut James, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Ingat, semua peristiwa masa lampau ataupun sejarah sebagai kenyataan. Ingat, sejarah sebagai kenyataan. Itu menurut daripada James Banks. Kita lihat menurut tokoh yang berasal dari negara kita yaitu Indonesia. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat manusia dengan memperhatikan segala aspek kehidupan. Ingat, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas. Artinya, apakah semua sejarah dipelajari? Tidak. Mana sejarah-sejarah peristiwa masa lampau yang berkualitas, itulah yang kita pelajari, yang berkaitan dengan banyak orang. Itu dia ya. Yang terakhir, menurut Muhammad Yamin. Menurut beliau, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa yang lampau. Jadi menurut Yamin itu, kejadian masa lampau itu adalah penafsiran terhadap kehidupan manusia di masa lampau. Intinya adalah sejarah itu adalah kehidupan di masa lampau. Maka esensi dari 4 pengertian sejarah menurut tokoh di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, esensi dari pengertian sejarah adalah yang pertama, satu, sebagai suatu ilmu pengetahuan. Oke, jadi sejarah itu bisa diklasifikasikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, tersusun sebagai hasil penyelidikan. Ingat, nanti di sejarah ada yang namanya metode penelitian. Yang C-nya menunjukkan adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Dan jadi, dalam sejarah, suatu kisah dengan kisah lainnya itu saling berkaitan. Yang D-nya menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Yang E atau terakhir berlaku pada masyarakat manusia pada zaman lampau. E-nya berlaku pada masyarakat manusia di zaman lampau. Artinya yang kita pelajari dalam sejarah adalah zaman lampau umat manusia, tapi yang punya kepentingan dengan kehidupan kita. Jadi itulah esensi dari pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Baiklah, jadi itu dia tadi penjelasan tentang pentingnya waktu dalam sejarah. Kita tahu bahwa tidak ada sejarah jika tidak ada konsep waktu, manusia, dan ruang. Itulah pentingnya konsep yang ketiga tersebut. Jadi semoga
apa yang Sir Donald sampaikan bermanfaat untuk kamu sekalian. Jadi sekian yang dapat Sir Donald sampaikan, saya ucapkan terima kasih.